Selamat siang, berbagi firman Tuhan di hari ini dari Roma 8 ayatnya yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan di hari ini. Amin. Semua yang diberkati Tuhan yang menonton video ini, Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa adalah Allah yang kudus, digambarkan dalam kejadian dalam peristiwa semak belukar terbakar tapi tidak hangus pada saat Allah memanggil Musa. Dapat kita lihat bahwa Allah itu adalah api dan kudus. Jika kita mendekat maka kita pasti akan terbakar. Allah Anak adalah Allah dalam wujud manusia. Allah yang dilahirkan oleh perawan Maria. Sehingga kita dapat dekat, makan, minum. Namun dia mempunyai kuasa akan membangkitkan yang mati dan membuat mujizat. Dan bahkan menyerahkan dirinya bagi saya dan saudara. Ketika Yesus mengakhiri pekerjaan pekabaran Injilnya dan naik ke sorga, datanglah wujud nyata Allah dalam bentuk roh, yaitu Roh Kudus. Dalam peristiwa murid-murid Tuhan Yesus menerima kuasa Roh Kudus, Kisah Para Rasul 2 dalam peristiwa Pentakosta. Di sini dikatakan bahwa Allah Roh berdiam kepada setiap orang yang hidup sesuai dengan pimpinan Roh Allah. Setiap orang yang hidup di dalam daging tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Perenungan firman Tuhan kita adalah saya dan saudara hari ini percaya kepada Kristus. Namun kehidupan kita adalah kehidupan di dalam daging atau kehidupan di dalam Roh Allah. Sebab kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah kehidupan yang berkenan, dan kehidupan di dalam daging adalah kehidupan yang tidak berkenan. Setiap orang yang mengaku dirinya Kristus, murid Yesus, setia kepada Allah, namun memiliki kehidupan-kehidupan di dalam daging, tidak akan pernah berkenan di hadapan Allah. Kita tidak bisa menipu Tuhan dengan berkata bahwa orang yang berzina itu berkenan kepada Allah, orang yang mabuk itu hidupnya berkenan di hadapan Allah, orang yang ada dalam pesta pora itu orang yang berkenan kepada Allah, menipu, berzina, mencuri, membunuh, memfitnah, iri hati, benci, dan dendam. Meskipun aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, setia, taat kepada Allah, rajin beribadah di gereja, masuk gereja setiap hari, berdoa dan membaca firman Tuhan. Namun kalau memiliki kehidupan di dalam daging, tidak akan berkenan kepada Allah. Kehidupan-kehidupan yang berkenan kepada Allah adalah kehidupan-kehidupan yang menghasilkan buah-buah roh, dapat dilihat dalam tindakan-tindakan kita setiap hari. Buah-buah roh yang dihasilkan adalah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, mengampuni, penguasaan diri, 9 buah roh. Oleh sebab itu, nasihat firman Tuhan di hari ini dapat memberi kekuatan bagi saya yang menyampaikan firman dan saudara sekalian yang mendengar. Bahwa firman Tuhan mewajibkan kita untuk hidup di dalam roh, agar Roh Allah yang diutus oleh Yesus dapat diam dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan kita. Sebab setiap orang yang tidak hidup di dalam roh tidak memiliki pimpinan Roh Allah dalam kehidupannya. Setiap orang yang masih hidup di dalam dosa adalah setiap orang yang mengaku dirinya Kristus, namun kehidupannya di dalam daging. Menjadi kekuatan bagi saya dan saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada saya dan saudara agar kita mengaku Kristus dan tetap hidup di dalam roh dan membuang segala macam bentuk kejahatan
dan meninggalkan perbuatan-perbuatan daging kita. Sebab setiap orang yang hidup di dalam daging tidak akan berkenan kepada Allah. Shalom.